Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu. Ya, doa dipimpin oleh Mas Irham. Baik, sampai saja Pak. Iya, Mas Rofi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, baik Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik Pak. Robidin, Hadir Pak. Irham, Hadir Pak. Abdullahi. Hadir Pak. Ya, yang tidak berangkat siapa ya? Ozi. Fatur Pak, Fatur dan Osi Pak. Iya Pak. Izin. Bukan Pak, kemarin katanya habis itu Pak ketangkap satu PP. Mereka berdua kesana Pak. Iya. Iya Pak. Habis bolos Pak, terus dia Habis bolos. Iya ketangkap di satu pantai PP. larangan terus dia tangkap. Katanya sih berduaan, nggak tahu sih kebenarannya. Tapi saya dapat berita itu dari Facebook, nggak tahu ya, tapi dari Facebook. Udah viral Pak. Viral memang. Serem. Ya, materi sebelumnya kita membahas tentang WC. Ya, kali ini Bapak akan membahas tentang teks observasi. Ya, Mas boleh minta tolong? Bagus Mas. Sudah bersih Pak. Pikir Mas, Anda harus mau. Pakai Kenapa pakai jaket, Mas? Sudah tidak enak badan Pak. Oh, iya. Langsung tuh Pak. Ya, kali ini Bapak akan membahas teks observasi. Sebelumnya ada yang pernah tahu teks observasi? Mohon maaf Pak, belum Pak, karena kan belum dijelaskan Pak. Bagaimana saya tahu? Bapak saja belum mengirim materinya. Terima kasih. Iya, baik Mas. Saya sepertinya tahu Pak. Iya, Mas. Mungkin itu sebuah pengamatan atau penelitian Pak. Saya pernah baca-baca di mana Pak. Iya, baik Mas. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih. Baik, teks observasi adalah satu di antara materi yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Teks laporan hasil observasi memberikan informasi secara umum tentang suatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung atau secara di lapangan. Jadi pengamatan atau bisa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa kesenian dan budaya. Baik, Robidin bisa Perhatikan ya Pak. Oh iya, maaf Bapak, ini tadi bertanya sesuatu, mungkin mau bertanya kepada Bapak mungkin. Oh iya, Iya. bertanya apa ya? Bertanya tentang itu Pak. Ciri-ciri teks observasi. Ya, nanti dulu Mas, Bapak mau menjelaskan lebih dulu. Iya. Ya, jadi pengamatan atau bisa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Adapun teks laporan observasi bersifat informatif komunikatif dan objektif. Ya, yang dimaksud teks observasi informatif laporan hal itu berarti
isi teks laporan hasil observasi tersebut harus memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, komunikatif. Ya, komunikatif sebenarnya disajikan atau ditulis secara objektif, dibuat atau tidak menurut opini sang penulis serta dapat dibuktikan kebenarannya. Itulah gambaran. Ya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Maksudnya ditulis secara lengkap itu mengenai tentang apa yang kalian amati secara komunikatif dengan objek yang akan diobservasi. 2. Bersifat objektif, global dan universal, yaitu secara yang diobservasi itu harus objektif dan global atau luas, menyeluruh, dan universal. 3. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ya, yang dimaksud objek yang akan dibicarakan dibahas adalah objek tunggal, yaitu harus satu objek. Apa yang kalian akan amati dan kalian harus satu objek itu. Contohnya, kalian mengamati tumbuhan ataupun pembuatan tahu, tempe. Oh iya Mas, perhatikan Mas, main sendiri. Dengarkan Mas Iram, tolong nilainya dikurangin saja Pak. Iya, baik. Ya, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, yaitu harus satu objek. Contohnya itu pengamatan tahu. Kalian yang diamati itu cara pembuatan tahu atau bahan-bahan tahu mengenai tahu itu, satu objek. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Ya, yang dimaksud secara fakta, kalian mengamati apa itu pembuatan tahu dan cara bagaimana pembuatan tahu dilakukan, bahan-bahan. Kalian terjun langsung ke lapangan, ke pembuatan tahu. Ya, terjun langsung ke lapangan, ke orang yang memproduksi, langsung praktek ya berarti. tahu, ya, langsung terjun praktek, mengamati dan kalian mendata apa saja yang bahan-bahan atau cara pembuatannya didata secara fakta. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ya, informasi teks merupakan hasil penelitian. Ya, yang kalian dapati setelah pengamatan pembuatan tahu, kalian mendapat informasi apa sih itu tahu? Ya, tahu makanan atau gorengan lah. Gorengan apa? Ya, gorengan tahu iwil. Ya, Pak. Ya, informasi teks merupakan hasil penelitian. Jadi yang kalian amati, kalian mendapat informasi cara pembuatan tahu atau bahan-bahan yang dibuat oleh tahu, dan kebenarannya juga terbukti fakta melalui informasi-informasi pengamatan tersebut. 6. Tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Ya, setelah kalian amati, Mas Obidin, Mas Iram,
Ini Pak bawa HP Pak. Oh iya, HP-nya masukkan Mas. Saya coba apa yang lain apa? Ya, yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Maksudnya tidak mengandung prasangka yaitu tidak mengada-ngada atau menduga-duga secara tidak tepat lah. Ya, yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Ya, maksud dari saling berkaitan dengan hubungan, ya Mas bisa perhatikan. Baik Pak, sudah memperhatikan Pak. Ya Mas Ira perhatikan. Ya, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Ya, setelah kita amati pengamatan, lalu kita berbicara tentang pengamatan itu di dalam kelas. Ya, yang kedelapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Ya, di teks observasi tidak terdapat penutup, melainkan hanya melaporkan apa yang si pengamat lihat dan informasi yang didengarnya. Yang kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu di dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Ya, maksud dari ini jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum dalam pengamatan tersebut, kalian mengetahui secara umum pembuatan tahu. Ya, 10, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Dan ketika kalian menulis teks observasi, yang kalian tulis kata maupun bahasanya harus berbobot dan harus tersusun logis. Ya, yang selanjutnya, teks laporan hasil observasi menggambarkan suatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Maksud dari teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum, secara fakta. Itu Anda menulis dengan fakta yang kalian amati, tidak mengada-ngada atau opini kalian sendiri. Ya, apakah ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Saya Pak, mau bertanya Pak. Iya. Saya hendak bertanya untuk penjelasan dari Bapak tadi, boleh Pak? Oh iya, boleh. Maksud dari terjun langsung itu seperti apa ya Pak ya? Apakah terjun itu dari ketinggian terus lompat atau bagaimana Pak? Terjun, tadi Bapak sampaikan itu terjun. Maksudnya itu apa Pak? Sangat ambigu sekali menurut saya Pak. Oh iya. Itu menurut saya bahasa tidak langsung Pak. Maksudnya apa itu terjun? Ya, yang dimaksud terjun itu Praktek mungkin ya Pak? praktek secara langsung ke lapangan atau kita langsung mendatangi. Kenapa Bapak menggunakan kata terjun Pak? Pak, ini bukan Iya. Nanti Mas. Nanti Mas. Oh iya Pak. Ya, gimana Mas Robi? Kenapa Bapak menggunakan kata terjun? Oh, kata terjun. Apakah seperti air terjun dari Iya. atas turun ke bawah ataupun orang terjun dari atas ke bawah Pak? Terima kasih. Naik kapal. Mungkin kata-kata terjun itu bisa Anda simpulkan terjun itu langsung. Terjun itu seperti Langsung. air terjun itu langsung turun. Nah, Oh, wow, sangat membantu Pak. Terima oh iya, kasih. baik. Oh, berarti itu turun langsung Iya. seperti air terjun Ya, atau turun seperti langsung ke lapangan. Ya, baik. Seperti orang bunuh diri itu turun langsung. Iya, Praktek pun kita harus turun turun langsung. langsung. Tapi Anda sangat
menggunakan kata-kata yang ya Membingungkan. membingungkan Ya. saya ya kurang wawasan tuh. Iya. Karena terjun itu saya bayangkan seperti air terjun ataupun orang terjun. Iya, baik. Ataupun terjun. Baik, Mas Rofi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Mas Ilham. Tidak jadi Pak. Oh, tidak jadi. Ya, Bapak lanjutkan tujuan yang lainnya. Satu, tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Ya. Yang dimaksud tujuan penelitian, kalian meneliti bertujuan berdasarkan apa? Yang kedua, untuk memberikan informasi terbaru. Sepertinya waktunya sudah habis Pak. Oh ya, benar. Jam lagi Pak. Informasi terbaru. Ya, maksud memberikan informasi terbaru. Ketika kalian mengamati sesuatu, kalian mendapat informasi dan informasi itu belum diketahui oleh teman-teman kalian, sedangkan kalian mengamati perorangan. Ya, benar lagi Mas, tanggung ya Mas. Sabar Yang ya. ketiga, untuk mengatasi suatu persoalan. Mengatasi suatu persoalan. Ya, maksud dari mengatasi suatu persoalan, ketika Anda mengamati sebuah pembuatan atau objek, kalian mendapat masalah, dan ketika setelah Anda amati, Anda mendapatkan suatu informasi yang bisa mengatasi suatu permasalahan. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih Pak, penjelasan dari Bapak sangat membantu saya Pak. Ya, karena waktunya sudah habis. Waduh, sangat tidak terasa ya Pak ya. Iya. Penjelasan dari Bapak itu sangat-sangat mendetail dan sangat amazing Pak. Oh iya, baik. Mantap. Ya, untuk materi kali ini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Kenapa tugas terus Pak? Kapan tugas? Ya, ini satu lagi tugas, satu lagi akhir. Oh ini tugas akhir Pak, Iya. iya masih panjang ya. Oke nggak apa-apa. Ya, tugas selanjutnya kalian bisa membuat teks observasi atau pengamatan. Apakah saya harus terjun Pak? Ya, terjun langsung. Padahal kan ini di saat pandemi Pak. Iya Pak, kita Ini sangat menyalahi pemerintah. Ya, bisa memakai protokol kesehatan. Kalau saya ingin mengamati sebuah pabrik minuman keras, lalu tidak boleh, bagaimana Pak? Saya padahal ingin mengamati itu Pak. Bagaimana Pak? Apakah Bisa yang lainnya, Mas? Tapi kan saya ingin mengamati itu karena saya amati itu karena saya tidak tahu Pak. Karena saya tertarik Pak. Bagaimana Pak? Saya ingin mengamati karena kan saya mengamati karena ketidaktahuan saya. Tetapi saat saya ingin mengamati sampai milik perusahaan ataupun karena mungkin protokol COVID itu tidak boleh Pak. Bagaimana Pak? Bapak harus bisa memberikan apa ya masukan untuk saya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin Mas Robidin bisa membuat surat izin yang ditandatangani oleh kepala desa ataupun dari provinsi untuk pengamatan tersebut, karena surat izin itu perlu. Tapi misalnya itu gangguan COVID itu gimana Pak? Iya Pak. Ya, lebih baik Mas Robidin yang bisa amati saja lah. Oh baik Pak, terima kasih. Saya nanti akan mengamati suatu objek yang lain mungkin ya Pak ya. Ya, untuk tugas mungkin sudah jelas. Sudah Pak. Sudah sangat jelas Pak. Apa ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin itu saja yang Bapak bisa berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ataupun semua orang yang
yang membutuhkan. Amin, 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 ya Allah, amin. Maaf barangkali ada kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Ya, selebihnya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi